Halo Sobat Storia, selamat datang di channel Story Film ID. Gimana nih kabar Sobat Storia? Pada video kali ini kita akan review animasi series yang berjudul Maya and the Tree. Animasi series yang dirilis pada tahun 2021 ini terdiri dari 9 episode yang mengisahkan tentang petualangan seorang gadis bernama Maya yang harus dikorbankan kepada para dewa karena hutang masa lalu keluarganya. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share atau kalian juga bisa komen tentang video kali ini. Oke, kita langsung saja ke episode 1 yang berjudul Queen Cenera. Story diawali di kerajaan TK di mana tiga kakak Maya, Lance, Dagger, dan Shield yang berpakaian jaguar membawa sebuah paket secara diam-diam kepada ayah mereka. Isi paket tersebut merupakan kue untuk merayakan ulang tahun Maya. Namun tak disangka Maya tidak ada di kamarnya. Menurut sang istri, Maya kabur dari istana. Padahal waktu penempatan Maya akan dilangsungkan. Ayah Maya pun memerintahkan siapa, seekor macan kumbang hitam untuk membawa Maya kembali ke istana. Di lain sisi ternyata Maya kabur ke sebuah pertarungan ilegal di tengah hutan. Di sana Maya menantang seorang petarung yang tak pernah kalah bernama Birkilah. Namun karena ia seorang wanita dan berpawakan kecil, semua orang mencemoohnya. Aduh, ada aja kelakuan sang putri. Dan pertarungan pun berlangsung. Di dalam pertarungan tersebut, Maya unggul dan berhasil membuat Birkilah kewalahan. Merasa telah menang, Maya pun ceroboh sehingga Birkilah berhasil menyerang Maya hingga tangannya patah. Dengan kondisi seperti itu, pertarungan terus berlanjut hingga akhirnya Maya dan Birkilah sama-sama terkena pukulan. Di saat yang sama, Ciapa berhasil menemukan Maya dan membawanya kembali ke istana dengan keadaan babak belur. Di dalam istana, Maya berdebat dengan ayah dan ibunya karena ulahnya tersebut. Perdebatan mereka berakhir dengan kekecewaan ibu dan ayah Maya karena ucapan Maya yang tidak ingin menjadi seorang putri. Scene berlanjut pada saat penobatan Maya berlangsung. Penobatan ini dihadiri oleh beberapa kerajaan dan sekelompok penyihir. Kedatangan Maya pun disambut meriah oleh seluruh rakyat kerajaan TK termasuk seorang nenek yang memiliki kepekaan terhadap kehidupan Maya. Namun saat Maya akan dinobatkan sebagai ratu kerajaan TK, sebuah ledakan terjadi dan diiringi dengan kedatangan Satch, pangeran kelelawar yang merupakan seorang utusan Raja Mictlan, dewa perang. Kedatangannya bertujuan menjemput Putri Maya ke dunia bawah di tempat ibu kandung Maya, Ratu Mitch, dan dikorbankan kepada para dewa. Pernyataan ini sontak membuat semua orang terkejut. Di lain sisi, ayah Maya dan para saudaranya bersiap untuk menyerang Pangeran Satch untuk mencegahnya membawa Maya pergi. Pertarungan antara manusia dan dewa pun tidak terhindarkan. Pangeran Satch memanggil tentaranya yang berwujud dua raksasa batu. Ayah Maya berjuang melawan dua raksasa batu tersebut, sementara para saudaranya mencoba untuk melawan Pangeran Satch. Pertarungan sengit pun berlangsung hingga pada akhirnya ketiga saudara Maya berhasil dikalahkan Pangeran Satch dengan mudah. Sementara ayah Maya menang melawan raksasa batu, tetapi ia harus terluka parah di bagian tangan dan kini tinggal ia yang tersisa untuk melindungi Maya. Bukannya mengambil kesempatan, ternyata Pangeran Satch memilih untuk tidak melawan karena ayah Maya sedang terluka dan akhirnya ia kembali ke dunia bawah. Kejadian ini membuat semua tamu kerajaan merasa takut dan tidak bersedia untuk membantu kerajaan TK melawan para dewa. Mereka pun memilih untuk pergi dan kini hanya tinggal keluarga Maya dan kerajaan TK melawan amarah para dewa. Scenes berlanjut di mana Pangeran Satch yang telah sampai di kerajaan dunia bawah. Di sana ia melaporkan kejadian di kerajaan TK pada Raja dan Ratu Mictlan. Nampaknya laporan Pangeran Satch membuat Raja Mictlan semakin berambisi untuk berperang melawan kerajaan TK. Dan ini menjadi akhir dari episode 1. Bagaimana nasib kerajaan TK ya? Kita langsung aja lanjut ke episode 2 yang berjudul Ramalan. Story diawali dengan prajurit kerajaan TK yang bersiap untuk berperang melawan para dewa untuk melindungi Putri Maya. Sementara itu, Maya tengah menguping pembicaraan ayah dan ibunya dengan bantuan tali yang dipegang oleh saudara-saudaranya. Namun karena kecerobohan saudara-saudara Maya, tali pun terlepas dan Maya jatuh tepat di ruangan ayah dan ibunya berdiskusi. Di sini ayah dan ibu Maya menjelaskan tentang masa lalunya, yang mana ia ternyata adalah hasil hubungan gelap ayahnya dengan Ratu Mitch, dewa kematian. Scene berlanjut saat ayah Maya dan para tentaranya bersiap untuk merobohkan gerbang agung untuk mencegah para dewa masuk ke dunia manusia.
Mereka berangkat melewati hutan hingga akhirnya sampai di sebuah tanah lapang. Di tempat tersebut mereka dihadapkan dengan para binatang yang melarikan diri seperti menjauh dari sesuatu yang mengerikan. Yap, tak lama setelah itu Raja Michelin atau Dewa Perang muncul yang menyebabkan pertempuran. Sin berpindah di kerajaan TK. Maya yang sangat penasaran dengan keadaan mereka pun mencoba untuk kabur dan menyusul mereka ke gerbang agung. Namun tak disangka, di dalam hutan ia bertemu siapa yang sedang menyeret ayahnya yang terluka parah dan diikuti oleh Pangeran Sach yang membawa senjata milik saudara-saudaranya. Ya, mereka telah kalah dalam pertempuran melawan Raja Michelin. Sin berlanjut pada upacara pemakaman untuk menghormati para pejuang yang telah gugur membela kerajaan TK. Tak lama upacara pemakaman pun selesai dan kini tinggal Maya di depan nisan para saudara dan prajurit. Di tengah kesedihan, tiba-tiba nisan saudara-saudaranya mengeluarkan air mata emas yang memberinya petunjuk tentang 3 prajurit legenda yaitu Ayam Jantan, Tengkorak, dan Puma. Mengetahui ini, Maya pun segera mencari tahu tentang petunjuk itu. Hingga pada akhirnya dengan bantuan Sang Surya, Maya dapat mengetahui lokasi ketiga prajurit tersebut. Tak hanya itu, ia pun menyadari bahwa ialah sang elang kecil yang harus memimpin mereka menyelamatkan dunia. Sementara itu di dunia bawah, Raja Michelin merasa kecewa dengan kegagalan Pangeran Sach. Ia pun memberi Pangeran Sach satu kesempatan lagi untuk menangkap Maya dengan dibantu oleh Acat, Dewi Tato yang sepertinya menyimpan perasaan pada Pangeran Sach. Sin berpindah pada Maya yang sedang merencanakan untuk mengumpulkan seluruh prajurit legendaris. Rencana tersebut didukung oleh sang ibu dan ayah. Mereka juga memberi Maya baju perang dan senjata untuk menemani petualangannya. Petualangan Maya pun dimulai. Maya berangkat bersama Ciapa menuju Pulau Luna untuk menjemput prajurit Ayam Jantan. Namun di tengah perjalanan saat ia tengah beristirahat, Acat bertindak dan membakar peta dan perbekalan Maya. Hal ini ia lakukan untuk melemahkan Maya sebelum ia berhadapan dengannya. Betul saja, ternyata keesokan harinya Maya dan Ciapa merasa putus asa karena mereka sudah tidak memiliki peta dan perbekalan. Mereka pun mencoba berburu kelinci yang lewat, tetapi mereka gagal. Makin putus asa deh. Di tengah-tengah keputusasaan, datang seekor rusa yang tubuhnya terbuat dari ranting dengan membawa makanan untuk Maya. Tak lama datang Ahpuch, seorang nenek misterius yang selama ini mengawasi Maya dan mereka pun berbincang-bincang. Tak lama saat mereka berbincang, langit tiba-tiba menjadi gelap dan nenek Ahpuch menyampaikan pada Maya untuk memenuhi ramalan sebenarnya dengan mengikuti awan. Di saat yang sama muncul suara Acat yang mencoba untuk menakuti Maya. Namun Maya yang pemberani langsung menantang Acat. Pertempuran sengit di antara mereka pun tak terhindarkan, hingga akhirnya Maya dapat mengalahkan Acat. Maya pun melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti petunjuk Ahpuch, yaitu mengikuti awan. Tak lama ia sampai di pintu masuk Pulau Luna. Namun saat ia akan menyeberang, tak disangka Acat masih hidup dan mulai menyerang Maya dengan panah ular miliknya. Hingga pengejaran Acat berakhir setelah Pangeran Sach menyelamatkan Maya. Dengan ini Maya pun dapat melanjutkan perjalanannya ke Pulau Luna. Sesampainya di sana, ia langsung mencari Dewan Penyihir. Namun saat ia menjelaskan tentang kebenaran ramalan, bukan dukungan yang ia dapat, melainkan tertawa ejekan dari para Dewan Penyihir. Scene ini menjadi akhir dari episode 2. Oke, kita lanjut ke episode 3 yang berjudul Ayam Jantan. Sin kembali pada Maya yang mencoba menjelaskan tentang kebenaran ramalan pada Dewan Penyihir. Tetapi dari penjelasan ini, Maya tersulut emosi akan respon dari Dewan Penyihir. Hal ini justru memperkeruh keadaan sehingga terjadi perdebatan antara Green Bruja dan Maya. Perdebatan berakhir saat Green Bruja mengingat pesan ayahnya tentang Riko. Akhirnya ia pun mengarahkan Maya untuk mengajak Riko dalam petualangannya. Maya pun bergegas menemui Riko di Akademi Sihir Pulau Luna. Namun saat ia sampai, akademi tersebut telah hancur akibat kekuatan Riko. Merasa ditipu, ia pun kembali ke Dewan Sihir. Saat ia sampai, ia terkejut karena orang yang Green Bruja maksud adalah pria yang selalu mengikutinya semenjak ia sampai di Pulau Luna. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Riko pun bersedia berpetualang bersama Maya. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan dengan mencari Ahpuch. Di tengah pencarian mereka sempat berdebat karena Riko menilai Maya tidak tahu tujuan perjalanan tersebut hingga akhirnya mereka bertemu 2 orang bocah yang bersedia mengantar mereka menuju kerajaan hutan.
Namun ternyata Maya dan Riko dijebak oleh kedua bocah tersebut, yang ternyata mereka adalah dewa gempa dan dewa aligator yang menyamar. Pertempuran pun berlangsung dengan sengit. Namun sayang, Maya dan Riko terpojok hingga mereka terjatuh ke dalam sebuah lubang dan senjata mereka terjebak di atas. Dengan kondisi ini, Riko merasa putus asa karena ia telah kehilangan tongkatnya. Sementara itu terjadi perdebatan antara dewa gempa dengan dewa aligator. Hal ini disebabkan karena dewa gempa yang ingin mengorbankan Maya agar ia dapat bertambah kuat, sedangkan dewa aligator takut akan murkanya dewa perang. Perdebatan mereka menimbulkan gempa di sekitar tempat tersebut. Gempa ini ternyata memberi jalan pada Maya dan Riko untuk melarikan diri dengan akar yang menggantung. Namun saat Maya berhasil naik, ia langsung ditangkap oleh dewa gempa dan akan dikorbankan. Dengan kecerdasannya, Maya memancing emosi dewa gempa untuk membuat batu-batu di sekitar tempat tersebut bergerak dan masuk ke dalam lubang sehingga Riko dapat keluar dari lubang tersebut. Rencana tersebut berhasil. Riko akhirnya keluar. Tetapi sayang hal ini disadari oleh dewa gempa. Segera ia mengambil tongkat Riko dan mematahkannya. Melihat ini, Riko sempat putus asa kembali. Tetapi setelah ia melihat perjuangan Maya yang mencoba menolongnya, Riko kembali bersemangat dan bertekad untuk menolong Maya. Di saat yang bersamaan, Dewa Aligator muak dengan kondisi ini. Ia pun bertekad untuk menyelamatkan Maya dan bertarung dengan suaminya sendiri yang ingin mengorbankan Maya. Tak lama setelah itu, Riko kembali bersama Ciapa untuk menyelamatkan Maya. Melihat hal ini, Dewa Gempa sangat marah dan mengejar mereka dengan brutal. Kebrutalan tersebut membuat Dewa Aligator terjebak dan terhimpit batu yang dilemparkan oleh Dewa Gempa. Mengetahui ini, Maya bertekad untuk menyelamatkan Dewa Aligator. Ia pun harus berhadapan dengan Dewa Gempa. Dengan kerjasama yang epik dan bangkitnya kekuatan Riko, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Dewa Gempa dan berhasil menyelamatkan Dewa Aligator. Dengan ini, Maya berhasil menemukan prajurit ayam jantan dan berteman dengan Dewa Aligator. Setelah itu, berdasarkan arahan Dewa Aligator, Maya berhasil sampai di kerajaan hutan. Namun saat mereka sampai, bukan sambutan yang mereka dapatkan, melainkan serangan panah bius. Dan ini menjadi akhir dari episode 3. Bagaimana untuk kelanjutan ceritanya? Menarik untuk ditunggu. Agar kalian gak ketinggalan video terbarunya, jangan lupa untuk klik loncengnya ya. See you on the next review, Sobat Storia.